أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang berbahagia hafizani wa hafizakumullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis athar dari sahabiat yang bernama Ummu Hisham, di mana beliau menceritakan ma hafiztu surat Qaf, tidaklah aku menghafal surat Qaf illa kecuali disebabkan apa yang aku dengar min khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau biasa berkhutbah pada hari Jumaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berkhutbah dengan membawakan surah Qaf.
Di dalam surah tersebut terdapat sekian banyak pelajaran yang amat berharga. Pelajaran yang hanya bisa diambil oleh orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ambillah pelajaran. Dan tetaplah kalian saling memberikan peringatan. Karena sungguh peringatan itu betul-betul akan memberikan manfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Dalam surat Qaf Allah sebutkan juga bahwasanya Al-Quran itu adalah pelajaran bagi mereka orang-orang yang mau mendengarnya secara seksama, orang-orang yang mau mengambil ibrah dengan apa yang mereka lihat, dan orang-orang yang mau mendengarkan dan memahami dengan hatinya. Inna fi dzalika ladzikra, sungguh Quran itu betul-betul peringatan. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh Quran itu betul-betul peringatan bagi mereka orang-orang yang mau mendengar, bagi mereka orang-orang yang memiliki hati, dan bagi mereka orang-orang yang mau melihat dengan mata-mata mereka dengan pandangan ibrah. Kaum muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Dari sekian ayat dalam surah Qaf, Allah sebutkan bahwasanya dialah pencipta manusia. Sehingga dia yang menciptakan, tentu dia tahu apa yang diciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lam, tidakkah kalian tahu sesungguhnya dia Allah Maha tahu. Ma khalaqa, apa yang dia ciptakan. Anda membuat sesuatu, pasti Anda tahu apa sesuatu itu. Anda melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu, pasti Anda tahu apa yang Anda perbuat. Allah menciptakan kita, maka Allah lebih tahu siapa kita. Wa huwa latiful khabir, dan Allah Maha latif, lembut sekali, khabir, dan dia Maha teliti. Allah sebutkan dalam surat Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku yang menciptakan manusia, tentu aku tahu apa yang ada pada diri manusia, bahkan apa yang tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang dibisikkan oleh jiwanya, sekalipun aku mengetahuinya. Aku ingin ini, aku ingin itu, harapanku ini, harapanku itu. Allah tahu apa yang diinginkan oleh jiwa manusia, apa yang terlintas di dalam benak manusia. Allah Maha tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Bahkan aku lebih dekat kepada kalian ketimbang kedekatan kalian terhadap urat nadi kalian. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika aku wakilkan pada setiap kalian, setiap insan Allah wakilkan dua malaikat. Anil yamin wa anis shimali qa'id, di mana malaikat yang satu di sebelah kanan, malaikat yang satunya di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, di mana tidaklah mereka manusia melafadzkan suatu lafadz, mengucapkan suatu ucapan. Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat sampai Ali ibn Abi Talhah. Beliau mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan ma yalfidhu min qaulin, tidaklah manusia mengucapkan sesuatu. Dhahabtu, raja'tu, akaltu, syarabtu. Bahkan sampai ucapan yang diucapkan oleh lisan, saya pergi, saya pulang, saya makan, saya minum, semua ditulis oleh Raqib Atid. Raqib yang amat dekat,
Atid, yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Masing-masing kalian aku titipkan penjaga. Masing-masing kalian ada penjaganya dari kalangan malaikat. Kiraman katibin, mereka mendapatkan tugas dariku. Tugasnya adalah mencatat setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh mereka manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, tentu otomatis mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kan itu jamaah, filterlah ucapan-ucapan panjenengan. Seimbangkanlah kehidupan Anda. Jangan selalu berfokus kepada keduniaan. Ada saatnya Anda akan meninggalkan dunia. Ketika Anda masuk kepada gerbang kematian, Anda akan melihat apa yang sekian lama Anda tanam ketika di dunia. Kalau Anda tidak menanamkan kebaikan, lantas apa yang Anda akan panen dari kebaikan tersebut? Jangan sampai ketika Anda dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika masing-masing manusia mendapatkan buku catatannya, ternyata tidak ada kebaikan sedikit pun yang Anda pernah kerjakan ketika di dunia. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahf, ketika orang-orang zalim mereka mendapatkan buku catatan mereka, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal Qur'an ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Mereka mengatakan, celaka, celaka. Ini buku apa ini? La yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil apalagi yang besar kecuali semua ada di dalam buku ini. Nipu bapaknya, nipu anaknya, nipu istrinya, nipu orang tuanya, berbuat zalim sama tetangganya, semua tertulis di dalam buku tersebut. Wa wajadu ma 'amilu hadira, maka dia akan mendapati seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya ada di dalam buku tersebut. Fala yadhlimu rabbuka ahada, hai manusia, sekali-kali Tuhan kalian tidak akan pernah berbuat zalim kepada kalian. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia mengucapkan suatu ucapan, apalagi mereka melakukan suatu perbuatan, kecuali wakil-wakil Allah dari kalangan malaikat yang bernama Raqib dan juga Atid itu akan menulis setiap apa yang telah kalian kerjakan. Maka berikanlah kebahagiaan untuk diri Anda sendiri. Tulislah atau berbuatlah dengan hal-hal yang positif, sehingga Raqib dan Atid mereka akan mencatat segala sesuatu yang positif sehingga kebaikannya kembali kepada Anda. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran Al-Karim, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang ketika mereka kami matikan, kemudian kami bangkitkan, ketika berhadapan dengan kami berikan buku catatannya, ternyata mereka ambil buku tersebut dengan tangan kanan mereka. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka beruntunglah hamba tersebut. Kami akan segerakan perhitungan untuk orang tersebut. Hisab akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya. Ketika selesai hisab, apa kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka kami kembalikan dia dengan keluarganya masruran, dengan penuh sukacita. Terjadi bencana di dunia, akhirnya mengharuskan seorang suami pisah dengan istrinya.
mengharuskan seorang ayah berpisah dengan anaknya. Sehari, 2 hari, tidak ada info. Hari ketiga, listrik kembali menyala. Hari ketiga, banyak tim SAR evakuasi. Dan ternyata muncul info bahwasanya telah ditemukan istrinya, telah ditemukan anaknya dalam kondisi selamat, tapi dia belum melihatnya. Hari keempat terjadilah pertemuan hebat antara suami dengan istrinya, seorang ayah dengan anaknya. Maka Masya Allah, pertemuan yang gak bisa dilukiskan, penuh dengan sukacita, padahal baru pisah 4 hari. Lantas bagaimana dengan Anda ketika Anda dipisahkan dengan kematian? Ketika Anda dipisahkan dengan hari kiamat? Ketika manusia dikumpulkan, apakah Anda tidak rindu dengan istri? Apakah Anda tidak rindu dengan buah hati? Di saat Anda berhadapan dengan Allah, ternyata Anda termasuk orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Anda disegerakan untuk berjumpa dengan pasangan hidup Anda, berjumpa dengan buah hati Anda. Sadaqallahul azim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah lukiskan pertemuan tersebut dengan pertemuan masrura. Mereka berjumpa dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Aqulu qali hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adapun orang-orang yang celaka ketika dia tidak memiliki kebaikan demi kebaikan, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan ambil bukunya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang mereka mendapatkan buku catatannya dari balik punggungnya dengan tangan kirinya, ketika dia menyadari dia ambil bukunya dengan tangan kirinya, maka dia pun sadar ini adalah lambang kecelakaan. Maka dia meminta kepada aku, ya Allah, matikanlah aku segera. Wa yasla sa'ira, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Mereka ingin mati dan selesai daripada masalah, tidak ada kematian ketika itu. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyambar-nyambar. Innahu kana fi ahlihi masrura. Allah gambarkan, padahal dia di dunia ketika itu termasuk hamba kami yang paling bahagia dengan keluarganya. Jamaah, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika Anda, ketika istri Anda, ketika buah hati Anda selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perpisahan hari kiamat, ketika perpisahan di mana Anda di padang mahsyar, kemudian Anda dipertemukan dengan buah hati, dipertemukan dengan orang yang Anda cintai dalam keadaan selamat, itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena itu persiapkanlah hari yang pasti tersebut. Kembali dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafadzkan suatu lafaz, mengucapkan suatu ucapan, melakukan suatu perbuatan, kecuali wakil-wakil kami menulisnya, itu raqib dan juga atid. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq, dan sungguh kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Yang rendah mati, yang tinggi juga mati, yang lemah mati, yang kuat juga mati, yang miskin mati, yang kaya juga mati, rakyat mati, pemimpin-pemimpin dunia pun merasakan kematian. Anda sudah menyaksikan manusia meninggal,
Apakah dia orang kuat? Apakah dia orang hebat? Memiliki sekian banyak kekuatan, memiliki sekian banyak harta, mati. Apalagi orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki kekuatan. Terus gimana nasib mereka? Mereka sedang masuk ke dalam gerbang akhirat. Ada satu tempat yang bernama barzakh. Arti barzakh adalah tembok, dinding, penyekat, di mana dinding ini tidak bisa mengembalikan mereka ke dunia dan tidak bisa menembus ke negeri akhirat sampai datang waktunya. Barzakh. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Itulah kematian yang pasti mendatangi kalian. Cuma kalian selalu lari takut, padahal itu adalah sesuatu yang sangat pasti. وجاءت كل نفس معها. Dan masing-masing jiwa kalian ketika kalian mati mendatangi kami, masing-masing kalian akan memiliki apa yang mereka miliki. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Masing-masing jiwa ketika itu ada sa'iq dan syahid. Apa itu sa'iq? Sa'iq minal malaikati. Masing-masing jiwa manusia ada satu malaikat yang menuntunnya. Apakah hamba ini dituntun masuk ke dalam surga? Apakah hamba ini dituntun untuk masuk ke dalam neraka? Mereka tidak akan pernah bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahid. Dan mereka memiliki saksi. Siapa saksi tersebut? Di antaranya bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bersaksi atas setiap kejadian yang pernah terjadi di atas punggungnya. Di antara saksi pada hari itu adalah lisan Anda, telinga Anda, mata Anda. Wa nufikha fis-sur, atau lebih tepatnya dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka kami izinkan untuk berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka akan berbicara. Itulah para saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Hai manusia, itulah kalian lalai bahwasanya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Masing-masing kalian akan merasakan, akan bertanggung jawab dari sekian perbuatan kalian ketika kalian hidup. Fa basarukal yawma hadid fakashafna anka ghita'ak. Pada hari itu ketika kalian sudah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah singkapkan sesuatu yang selama ini menutup mata-mata kalian. Maka tiba-tiba mata kalian ketika itu terbuka lebar-lebar. Oh, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan pernah Anda mendaftarkan diri seperti orang yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Aduh, andai aku menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Al-hayatu ba'dal maut. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan setelah Anda dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmah kepada hamba-hambanya, agar Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita cintai, agar bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai dengan kalimat La ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.